warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Agus Salim, salah seorang tokoh bangsa dan ulama besar pada masanya. Beliau dikenal sebagai salah seorang yang sangat ahli atau piawai dalam berdiskusi, bahkan berdebat. Satu ketika Kiai Haji Agus Salim mengikuti pertemuan antar tokoh agama di Jawa Timur. Selepas acara, beliau balik ke Jakarta menggunakan kereta. Bertepatan di kursi tempat beliau duduk di kereta berdampingan dengan salah seorang tokoh agama dari agama yang lain. Dalam perjalanan ketika mereka berdua lapar, seketika tokoh agama yang di samping Kiai Haji Agus Salim mengeluarkan makanan yang juga ditawarkan kepada Pak Kiai. Karena lagi lapar dan di kereta pada masa itu tentu sangat tertarik untuk ikut memakan hidangan tersebut. Namun setelah dibuka, Pak Kiai kaget sebab ternyata lauk dari makanan itu adalah daging, dan dia agak curiga ini daging apa gerangan. Dia tanya tokoh agama itu, "Ini daging apa yang kamu hidangkan?" "Ya biasa, kesukaan kami." "Iya, apa itu?" "Daging babi." Spontan Pak Kiai Agus Salim kaget. Ente ini keterlaluan. Kan sudah tahu kami umat Islam diharamkan makan daging babi. Enak saja orang ini berkata, itulah bodohnya kalian umat Islam. Setahu saya, dari sekian banyak daging yang pernah saya konsumsi, daging babi adalah daging yang paling enak untuk dinikmati. Kok bisa-bisanya dalam ajaran Islam itu diharamkan untuk dimakan? Pak Kiai Agus Salim mengatakan, saya lagi tidak tertarik untuk berdebat, ente makan saja biar saya lanjutkan tidur. Singkat cerita, tiba di stasiun kota di Jakarta, mereka mau berpisah, salaman sambil pelukan. Pak Kiai kemudian nitip pesan, sampaikan salam kepada keluarga di rumah, buat istri dan anak-anak. Pak Kiai bercanda. Bercanda gimana? Kan Pak Kiai sudah tahu tokoh agama seperti kami ini itu dilarang untuk menikah, untuk punya anak. Spontan Pak Kiai berkata, itulah bodohnya kalian. Yang namanya perempuan itu jauh lebih nikmat daripada daging babi. Ini sekedar intermezzo mengantar betapa Islam itu sesungguhnya adalah ajaran yang fitrah. Hal yang diperintahkan, dilarang, yang mubah itu pasti sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang namanya laki-laki dan juga wanita normal yang fitrahnya masih terjaga, maka pasti dia butuh yang namanya hidup berumah tangga. Sehingga kalau ada orang yang tidak tertarik, apalagi memang bertekad tidak mau menikah sampai akhir hayatnya, itu dapat dipastikan orang itu tidak normal.
pasti ada kelainan pada dirinya yang sepatutnya segera berobat. Sebab kehidupan umat manusia di dunia ini akan stuck, tidak akan mungkin bisa berlanjut jika tidak ditandai dengan adanya pernikahan. Dan inilah yang sekarang ini banyak melanda negara-negara maju. Di dunia ini, mereka kebingungan setelah generasi mudanya saat ini, mayoritas di antara mereka tidak mau menikah. Kelabakan dia menghadapi realitas ini, bagaimana solusinya. Lebih lanjut, bukan menjadi jaminan pula kemudian kalau orang sudah menikah berarti dia sudah tenang, sudah bahagia hidupnya. Masih ada kebutuhan lanjutan yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, yakni lahirnya seorang anak. Maka diistilahkan rumah tangga yang tidak ditandai dengan kehadiran anak itu bagaikan sayur yang tak bergaram. Sehingga menjadi kebutuhan utama bagi orang yang berumah tangga lahirnya seorang anak. Memang kebutuhan lahiriah itu sudah kebutuhan fitrawi bagi setiap orang yang berumah tangga. Apalagi kalau sering jumpa dengan keluarga, reunian dengan kawan-kawan, kemudian dia tanya sudah berapa anaknya, itu penderitaan luar biasa. Kalau belum punya anak, salah satu menyebabkan orang takut menghadiri undangan acara kegiatan, ketemu teman keluarga, kalau itu yang ditanyakan. Ada perasaan sedih, kecewa yang luar biasa. Makanya orang itu sampai rela melakukan apa saja, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kadang sampai harus ke dukun, mengikuti petunjuk yang irasional, hanya sebagai sebuah tuntutan bagaimana supaya dia bisa punya anak. Alternatif terakhir kadang, dan ini didukung oleh keluarga besar, yang istri biasanya jadi korban dalam tanda petik, terpaksa harus merelakan suaminya untuk berpoligami jika diyakini penyebab dia tidak punya anak itu karena faktor istrinya. Selanjutnya, ketika orang sudah punya anak, apakah otomatis keluarga itu pasti bahagia? Ternyata tidak berlaku otomatis hal tersebut. Banyak orang yang justru dibuat gelisah, dibuat sengsara, dibuat kacau kehidupannya, itu gara-gara anak-anaknya. Sampai kepada tingkat ada orang tua yang kadang tidak lagi mengakui anaknya sebagai anak. Kalau orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, ada istilah sampai kepada tingkat anak itu dipaupani tanah. Maksudnya tanah itu sampai dibalik tanah kampungnya untuk anaknya. Anaknya diusir dan dipesan, kamu jangan pernah kembali lagi ke kampung ini. Bukan cuma di rumah, tidak boleh injak tanah leluhur kita. Kamu sudah membuat ulah yang mempermalukan saya, ibu dan keluarga besar. Saya tidak kepingin lagi melihat batang hidungmu. Sebab kalau kamu muncul itu pukulan berat bagi keluarga besar. Ini sangat memalukan. Masih mending kalau anak yang diusir. Akhir-akhir ini banyak justru yang terjadi terbalik. Orang tua yang diusir oleh anaknya. Meskipun kadang pengusiran itu dilakukan tidak secara langsung, tidak terlalu kasar, tapi pengusiran secara halus. Dibuat sedemikian rupa oleh anak supaya orang tuanya tidak betah. Kalau tetap kuat bertahan, maka dialihkan ke panti jompo dan segala macam ulah yang kadang dilakukan anak-anak hari ini. Saya mengangkat persoalan ini berkaitan dengan umat Islam sedunia dalam beberapa hari terakhir sampai beberapa hari ke depan lagi berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana ritual ibadah haji itu dimaksudkan sebagai napak tilas dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya Ismail. Inilah prototipe gambaran rumah tangga yang sangat ideal.
Yang karenanya di dalam Al-Quran, di surah Al-Mumtahanah, di surah ke-60, di ayat yang keempat, nanti diulang lagi di ayat yang ke-6, dikatakan, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh menjadi contoh yang paling baik bagi diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Salah satu contoh terbaik yang ditampilkan oleh Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya adalah bagaimana melahirkan rumah tangga ideal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang dilimpahi dengan keberkahan, rahmat, kebahagiaan orang-orang yang ada di dalamnya. Bagaimana bentuk keberkahan, rahmat, hidayah, ridha Allah yang digambarkan oleh Allah terhadap keluarga Nabi Ibrahim. Satu di antaranya adalah ketaatan anak kepada bapaknya. Yang menjadi masalah besar hari ini bagi orang tua adalah bagaimana melahirkan anak-anak yang taat, yang patuh, yang mau mendengar apa kata orang tua. Itu pekerjaan berat hari ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Ibrahim sesungguhnya kepada kita semua dan diminta untuk mencontohinya oleh Allah. Bagaimana melahirkan anak yang taat, yang patuh itu. Yang ketaatan kepatuhannya luar biasa dahsyatnya. Sebab tidak tanggung-tanggung, tidak pernah ada orang tua yang pernah memerintahkan kepada anaknya seperti ini. Dan lebih aneh lagi, kok anaknya mau taat. Apa perintahnya? Ibrahim berkata, Inni ara fil manam anni asbahuka. Bahwa saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Kira-kira menurut kamu wahai anakku, kita harus berbuat apa dengan perintah Allah ini? Dalam dialog itu digambarkan bahwa Nabi Ismail tidak berpikir sedetik pun. Tidak ada yang dia bayangkan, tidak ada yang dia pikirkan, kecuali spontan menjawab, If'al ma tu'mar. Kalau benar itu perintah Allah, wahai bapak, laksanakan. Jangan ragu-ragu, jangan ditunda-tunda. Kalau betul itu perintah Allah, laksanakan. Padahal Ismail tahu betul resikonya, ini perintah. Kamu mau disembelih, mati ente. Tapi enak saja dia jawab, If'al ma tu'mar. Mari kita coba membayangkan, kira-kira kalau anak kita yang ditawari seperti itu hari ini. Nah, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bisa tidak kita bayangkan kira-kira apa jawaban anak-anak kita hari ini? Umumnya berkata, Pak, kalau itu benar perintah Allah, coba ditanya ulang. Jangan-jangan terbalik. Maksudnya gimana? Bapak yang seharusnya disembelih. Karena bapak ini sudah lebih tua, umurnya lebih pendek, saya ini masih muda, masa depan saya masih panjang. Oh enggak, nak, memang perintahnya begitu. Ya sudahlah, kalau begitu kita beradu saja. Siapa yang mati duluan berarti memang itu yang ditakdirkan Allah. Ya kasarnya seperti itu. Tidak usahlah sampai disembelih. Sekedar disuruh berhenti main game. Lagi asik main HP, nak sudah azan. Sampai ketika nak sudah diqamat, kamu masbuk nanti. Tunggu Pak, jangan dulu Bu, jangan ganggu, ini lagi asik, gamenya sedikit lagi. Sekedar menghentikan anak main HP hari ini, itu sudah pekerjaan berat bagi orang tua. Ini mengindikasikan ada pelajaran yang tidak berhasil kita petik dari Ibrahim bersama istri dan anaknya sesungguhnya. Padahal kisah ini sudah diulang berkali-kali setiap tahun di musim Idul Adha seperti ini. Kenapa kemudian umat Islam tetap gagal dalam mengikutinya? Ada beberapa pelajaran utama sesungguhnya yang diajarkan dari pendidikan anak itu. Yang pertama, kenapa Ismail bisa taat menjadi orang soleh yang seperti itu? Faktor utamanya itu karena ibunya. Ini adalah pelajaran yang paling berharga. Bahwa untuk melahirkan anak yang soleh, yang soleha, syarat utamanya
adalah siapa yang menjadi calon ibu dari anak-anak kita. Salah dalam memilih ibu, itu potensi besar anak menjadi rusak. Karenanya dalam Islam tidak boleh sembarang memilih calon ibu dari seorang anak yang akan lahir kemudian. Dalam Islam benar dikatakan dalam hadis, tidak dilarang memilih karena cantik, karena kaya, karena keturunan, karena macam-macam. Itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah mengatakan fasbar bijatid din. Harus yang kamu utamakan skala prioritasnya adalah karena agamanya. Maksudnya kalau dia cantik, dia kaya, keturunan orang terhormat dan agamanya baik, itulah yang paling ideal. Tapi kalau ada yang kurang satu dari empat ini, maka jangan sampai yang kurang adalah agamanya. Pasti akan rusak, pasti akan kacau. Tidak mungkin anak soleh lahir kalau ibunya tidak benar. Sebab dalam hadis dikatakan ibu itu adalah madrasatul ula. Sekolah pertama bagi anak-anak itu adalah ibunya. Kalau ibunya baik, anak berpotensi jadi baik. Ibu rusak, anak juga akan ikutan rusak. Dan Allah memberikan pelajaran tambahan terkait ini, bahwa sebaik apapun, sehebat apapun seorang bapak, kalau ibunya rusak, anak itu juga berpotensi jadi rusak. Contohnya siapa? Istrinya Nabi Nuh. Nyata-nyata bapaknya Nabi, bapaknya Rasul, yang ketaatannya luar biasa, 950 tahun menjalankan amanah. Tapi karena istrinya kafir, anaknya ikutan kafir. Dan kekafirannya luar biasa dahsyatnya. Tidak ada anak yang melebihi kekafiran daripada anak Nabi Nuh. Yang digambarkan dalam Al-Quran, luar biasa kafirnya ini anak. Bukan sekedar diancam, bukan ditakut-takuti, bukan diperlihatkan, diperdengarkan. Dia sudah rasakan langsung betapa dahsyatnya hukuman Allah. Dan Nabi Nuh sempat manggil, "Nak, bergabung sama kami. Mari ikut di kapal." Ini adalah kapal perintah dari Allah dan garansi siapa yang naik di dalamnya pasti selamat. Enak aja anaknya berkata, "Tidak. Saya akan bertarung dengan gelombang banjir ini. Saya akan berenang naik ke atas gunung yang tinggi supaya saya selamat." Luar biasa sombongnya anak ini. Sudah nyata-nyata datang azab, tetap saja dia pede dengan dirinya. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mugraqin. Kemudian anak Nabi Nuh ditelan ombak, kemudian dia hilang, tenggelam, yang membuat Nabi Nuh sedih. Nah, kalau bapaknya saja Nabi, anak bisa rusak gara-gara istrinya rusak. Apalagi kalau suaminya bukan Nabi. Itu lebih berpotensi lagi. Di mana letak kehebatan Hajar, istri Nabi Ibrahim, ibu dari Ismail? Adalah karena dia dalam mendidik anaknya bukan hanya lewat kata-kata, bukan ucapan, apalagi doktrin. Ya, ada tulisan sekarang yang lagi menarik dibuat meme, bahwa anak-anak itu umumnya mereka gagal menjadi pendengar yang baik. Tapi hampir dikatakan umumnya anak-anak berhasil menjadi pencontoh yang baik. Maksudnya apa? Mau diajarkan ilmu apapun kepada anak, kalau sekedar transfer ilmu, sekedar ucapan, pemberitahuan doktrin, tanpa adanya contoh yang baik, anak itu susah mau diantar menjadi orang baik. Tapi meskipun tidak didoktrin, tidak diceramahi, tidak dinasehati, tidak diajari macam-macam, tapi kalau dilihat ibunya bagus, maka otomatis dia menjadi pencontoh yang baik terhadap apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kenapa anak-anak susah taat? Karena memang dia lihat orang tuanya juga tidak beres. Dia suruh, "Nak, sudah azan, segera ke masjid." Oh, bapak aja masih tidur. Bagaimana anak mau ke masjid kalau bapaknya juga tidur? Kamu ini main HP terus. Ya, apa bedanya dengan bapak? Ada tamu saja masih main HP. Ini kan jadi persoalan. Inilah yang dijadikan luar biasa. Kenapa Hajar itu bisa melahirkan Ismail? Karena di Ismail
tahu bahwa ibunya itu sudah pernah membuktikan ketaatan kepada Allah itu tidak akan dirugikan, tidak akan dizolimi. Dan dia buktikan ketika Hajar bersama Ismail ditinggal di kota Mekah, di tempat yang bukan saja tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga tidak ada orang yang tinggal. Dalam ayat dikatakan ghairi zi zar'in, sampai rumput pun tidak ada yang tumbuh. Tapi kenapa Hajar mau tinggal di Mekah ketika itu? Bersama anaknya pula ditinggal oleh suaminya. Yang dalam bayangan ini apa-apaan? Kami ditinggal di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Hajar kemudian tenang ketika dia tanya Ibrahim, "Wahai bapak, apa kami ditinggal di sini, disuruh ke sini? Ini perintah Allah." Ibrahim berkata, "Benar Bu, ini perintah Allah. Kalau begitu silakan kamu pergi. Tinggalkan kami di sini. Kalau Allah yang perintahkan, tidak mungkin kami dizalimi oleh Allah." Itu dibuktikan oleh Hajar dan Ismail tahu itu. Bahwa ibunya sudah pernah membuktikan itu sehingga dia tidak ragu ketika mau disembelih. Kalau Allah yang perintahkan pasti ada hikmahnya. Ada manfaat di balik ini. Meskipun dia belum tahu. Termasuk contoh Pak Kiai Agus Salim. Biar laparnya kayak apa. Karena daging babi. Meskipun dia tidak tahu apa mudaratnya. Bagaimana bahayanya. Tapi ini larangan Allah. Apa boleh buat. Tidak usah makan. Kalau memang itu sesuatu yang haram. Nah, keyakinan dan ketaatan seperti inilah yang mengantarkan anak untuk kemudian mudah diantar menjadi anak yang baik. Sekali lagi, anak itu seringkali gagal menjadi pembelajar yang baik, tapi dia seringkali sukses menjadi pencontoh yang baik. Kenapa Hajar bisa yakin seperti itu dan melahirkan Ismail? Karena dia lihat suaminya. Nabi Ibrahim sudah pernah membuktikan bahwa ketaatan kepada Allah apapun resikonya pasti pada akhirnya akan berujung dengan kebaikan. Nabi Ibrahim pernah membuktikan, dia pernah dibakar hidup-hidup oleh koalisi kolaborasi semua kekuatan yang ada di negaranya waktu itu. Mulai pejabat tertinggi sampai rakyat paling jelata dipaksa turut terlibat. Harus berkontribusi membakar Ibrahim. Ibrahim tidak kecewa, tidak kemudian sedih, tidak takut. Kalau memang ini resiko dari perjuangan, apa boleh buat, dia jalani. Ternyata api habis terbakar, beliau malah kedinginan. Ini yang dimengerti oleh Hajar, ini yang ditahu oleh Ismail. Sehingga dia menjadi pencontoh yang baik. Kenapa anak sekarang susah dikendalikan main game? Kenapa susah diperintahkan ke masjid? Kenapa susah diajar mengaji? Kenapa susah untuk taat kepada Allah? Jangan-jangan bapak ibunya memang bukan contoh yang baik untuk itu, dan itulah yang melahirkan anak-anak yang rusak hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.